Kawan baik, Nur Iswan Channel bersama saya Mas Tauhid Ahmad dari Indef, orang yang paling dicari oleh media massa sekarang karena isu-isu ekonominya itu banyak. Saya mau tanya, tapi selamat datang dulu di Nur Iswan Channel, Mas Tauhid. Makasih Mas Iswan kesempatannya. Oke, Mas Tauhid ngelihat menteri baru ketika Sri Mulyani out, Purbaya in, itu dalam pandangan Mas Tauhid seperti apa? Ya terus terang kaget ya, dan saya kira ini keputusan yang diambil oleh Presiden untuk melihat apa yang kemudian bisa dilakukan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya meskipun kita tahu Bu Sri Mulyani juga bukan orang baru dalam rangka mendinamisir ya ekonomi kita, terutama dari sisi fiskal begitu. Mungkin latar belakang beliau menteri baru ya, lama di market, kemudian di birokrasi, dan terakhir juga sebagai ketua komisioner LPS, sebenarnya membuktikan beliau cukup paham. Dan apalagi kalau kita lihat latar belakang beliau pendidikan sebagai ekonom, saya kira juga bukanlah kaleng-kaleng ya. Meskipun kita tahu mungkin soal fiskal mungkin juga butuh hal yang lebih dalam yang terkait banyak isu, terutama bagaimana bisa memberikan sumbangan dalam perekonomian, gitu, Mas. Kan biasanya Menteri Keuangan tuh kalau nggak dari UI, dari UGM ya. Kali ini dari ITB, Teknik Elektro yang nyebrang ya. Itu masalah nggak menurut Mas Tauhid? Menurut saya sih nggak masalah ya, karena kan kapasitas seseorang tentu akan berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan ataupun pengalaman dia selama masuki masa profesional begitu ya. Dan itu yang kemudian menentukan ya, dia sebagai ekonom pernah juga memimpin sebuah lembaga investasi, dan rasa ya itu yang kemudian membentuk dia punya latar belakang ekonomi begitu ya. Ya meskipun tidak harus dari universitas berbasis ekonomi, tapi saya kira ini menjadi poin penting lah. Dan saya kira menarik ya, kenapa justru universitas-universitas besar seperti UI dari ekonomi maupun dari lembaga lain ya, misalnya dari UGM, belum banyak muncul tokoh-tokoh baru muda yang kemudian menjawab persoalan bangsa. Saya kira ini challenging juga bagi entitas lain. Oke, kan kalau misalkan kita ngikutin ekonom ya saat ini, kan pasti semua orang tuh ya kaget juga. Orang nyangkanya tuh misalkan sekaliber Andi Basri, ya kan? Atau mungkin Mas Bambang Brojo, yang memang namanya itu udah kokoh kan. Tapi Mas Purbaya ini kan relatively itu nggak begitu kokoh dikenal di ruang publik sebagai ekonom dalam tanda petik tuh kondang seperti Sri Mulyani atau Bambang Brojo. Apalagi yang digantikan itu tokoh yang punya reputasi luar biasa ya. Ya mungkin kalau saya lihat ya, Presiden mencari bahasanya ya mazhab baru, aliran baru yang keluar dari pakem yang sudah ada ya. Ya katakanlah mungkin Pak Purbaya punya jurus-jurus yang kita baru tahu belakangan, yang selama ini dipandang ya menjadi masa poin utama atau poin penting. Misalnya bahwa market melihat ya bahwa stabilitas itu harus dijaga, defisit harus dijaga begitu ya. Perubahan nggak bisa dalam sektor fiskal itu terjadi mendadak, kalau misalnya terjadi goncangan dan sebagainya, harus ada persiapan dan sebagainya begitu. Jadi kalau itu dilihat menjadi bahan evaluasi, plus katakanlah tidak ada jaminan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, mungkin ini yang kemudian ditawarkan oleh Pak Purbaya begitu. Saya kira kalau kita lihat memang beliau jarang sekali, karena ranah yang dia sampaikan dalam forum ekonomi memang kewenangannya adalah berkaitan dengan lembaga beliau, ada LPS begitu ya, yang
saya kira akan lebih banyak bicara kalau bank itu mengalami bank gagal ataupun banyak ya kita tahu BPR yang kemudian bermasalah begitu. Nah, tetapi memang ada 1-2 forum yang seringkali mungkin beliau pernah sampaikan gagasan-gagasan seperti ini, walaupun minim tidak spesifik ya, dan ya, saya kira pasti jauh lebih sedikit dibandingkan para ekonom-ekonom yang kaliber besar tadi. Kalau Mas Tauhid ngelihat dalam beberapa hari terakhir kan udah mulai kelihatan lah output dari seorang Purbaya kan, dari sisi policy lah ya, itu seperti apa pandangan Mas Tauhid ngelihat? Ya, kalau saya lihat memang dibandingkan sebelumnya ya beliau gerak cepat ya, tanpa melihat apakah misalnya implikasi-implikasi yang jauh lebih dalam begitu ya. Policy yang terbaru misalnya soal 200 triliun itu kan disampaikan dalam pertemuan yang sebenarnya tidak membahas itu gitu ya. Itu lebih kepada tadinya membahas kerangka atau pembahasan APBN begitu ya. Tetapi karena dia menteri baru di-challenge oleh DPR RI Komisi 11 untuk apa gagasan terbaru, dan kemudian muncul tiba-tiba ya. Saya kira ya kalau biasanya gagasan itu sudah tervalidasi secara demokratis di internal Kementerian Keuangan. Sehingga gagasan itu tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tapi anyway, model itu mungkin saat ini cocok, walaupun pasti ada risiko-risiko yang harus dimitigasi, katakanlah ke depannya begitu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin ya kalau saya melihat dia melihat karena berada dalam kacamata di luar kekuatan fiskal, banyak hal yang dia tahu yang selama ini tidak dikeluarkan begitu ya. Misalnya katakanlah soal kinerja kementerian lembaga yang dinilai rendah begitu. Dia objektif menyampaikan hal itu meskipun mungkin dia nggak tahu bahwa problem struktural, problem mendalam mungkin dia nggak tahu, belum itu juga dia bisa mempercepat itu semua, paling tidak itu disampaikan sebagai pandangan objektif. Nah, ya istilahnya gayanya ya apa adanya dan sebagainya, meskipun itu maksudnya kinerja kementerian lembaga lain penyerapan anggaran. Betul. Oke. Jadi itu kan yang kemudian menteri sebelumnya mungkin ya nggak berani, walaupun tahu dan sebagainya tidak seberani itu, tapi Pak Purbaya kan menyampaikan itu. Sisi positifnya mungkin ya menteri lain tertampar soal ini, tapi mungkin akan menjadi persoalan komunikasi yang mungkin benar-benar bisa diselesaikan. Oke. Kalau kita menyebut policy yang dibuat Menkyu baru ini sebagai gebrakan ya, selain yang 200 triliun dan tadi mengkritisi kinerja penyerapan, ada hal yang lain nggak yang dianggap menurut Mas Tauhid itu ya menarik untuk dicermati lebih jauh lah? Ya, sepengetahuan saya ini kan baru ya. Saya kira beliau terlibat dalam proses perumusan 8+5+4 ya, karena ada angka-angka di belakangnya begitu ya. Karena kan kalau udah rapat bersama berarti kan ada angka yang dipastikan uangnya itu ada begitu ya. Apa itu 8+5+4 ya, misalnya katakanlah program untuk memberikan honor atau gaji bagi peserta magang begitu, insentif PPH, termasuk cash for work dan sebagainya. Itu kan relatif memang ada hal-hal yang kemudian dipercepat ya dengan situasi sosial politik masyarakat yang daya belinya sekarang memang lagi problem, meskipun itu tidak menjamin dia katakanlah sampai Desember penyerapannya juga bagus karena waktunya terbatas. Belum lagi KL siap nggak dengan beban program di akhir kuartal, padahal dia harus menyelesaikan PR yang rumah internalnya juga penyerapannya masih rendah, ini ditambah baru begitu ya. Walaupun gagasan menarik, belum tentu juga bisa terlaksana karena tadi waktunya terlalu mepet dengan situasi sekarang. Kecuali dana-dana yang sifatnya bansos bisa langsung masuk ke rekening masyarakat, mungkin cepat. Tapi hal-hal yang baru
itu kan ada proses teknokratis yang harus disiapkan, dan itu juga takut beresiko tidak bisa juga diserap. Kalau soal orang melihatnya soal gaya, Ya, gaya komunikasi, diplomasi, sikap apa adanya, ya sering juga dibumbui humor. Itu Mas Tauhid ngelihatnya apakah memang itu tepat digunakan, atau memang karakternya memang seperti itu supaya icebreaker juga gitu kan? ya mungkin kalau kita lihat sebenarnya itu karakter beliau dari dulu ya. Saya perhatikan misalnya statement beliau soal IMF, statement dia soal tarif Trump dan sebagainya, itu kan jauh sebelum dia menjadi menteri begitu ya. Artinya memang gaya beliau seperti itu begitu ya. Tapi biasanya statement-statement beliau tentu bagi masyarakat yang katakanlah memahami itu sebagai singgungan yang katakanlah menarik ya, tetapi mungkin juga menimbulkan problem komunikasi dengan orang yang tersindir dengan situasi seperti itu misalnya ya, kita tidak butuh IMF dan sebagainya begitu ya. Padahal apakah situasi itu dipahami nggak dengan bahwa banyak katakanlah orang yang masih mengambil keputusan untuk mendatangkan IMF pada situ, dan itu tidak ada pilihan begitu ya pada waktu penyelamatan krisis begitu ya. Atau misalnya ini terakhir ya mungkin nggak ada masalah bagi masyarakat, gimana nih MBG nggak jalan begitu ya, kinerjanya mungkin sampai pertengahan tahun itu kan sekitar 8 triliun padahal targetnya di atas 100 triliun sampai akhir tahun. Bagi orang katakanlah masyarakat yang katakanlah senang dengan program ini, betul itu harus dipercepat, tapi tentu saja apa nggak tahu problem di lapangan sehingga kenapa anggaran itu terserap ya. Mungkin sebagai kepala BGN, kalau saya suruh press release dan tiap bulan didampingi beliau ya malu juga begitu. Tapi kan jadinya lo apa-apa ini kan ruang yang KL yang kemudian otoritas yang seharusnya Menteri Keuangan tidak terlalu jauh masuk ke teknis, tapi biarkan dia masuk di kunci di awal dan di akhir begitu, bukan untuk memonitor wilayah itu. Kan kunci monitoring dan evaluasinya kan ada di Bappenas. Anggaran itu nggak bisa, kalau dia nggak terserap maka biarin Bappenas yang seharusnya mengambil porsi untuk lebih dalam gitu. Iya. Termasuk Menko ya, Menko Perekonomian. Oke. Nah, tapi kan kita mestinya lebih mungkin melihatnya pada substansi aja berarti kan. Ya, kalau soal gaya itu setiap orang punya gaya lah kan. Ya sekarang saya kira yang sudah kenal ya inilah, cuma kan jadinya apa namanya ya banyak orang yang kemudian apakah ini tepat atau tidak ya. Kalau dulu kan hati-hati. Karena kan Menteri Keuangan itu kan ya ibu ya bagi sebuah perekonomian begitu ya. Jadi dia benar-benar nggak bisa membuat satu statement yang kemudian ada ada uncertainty yang tinggi nggak dari statement itu terhadap market, terhadap situasi masyarakat dan sebagainya. Nah sekarang kan ini yang gaya berbeda dan sebagainya, ini kan akan ada adjustment, penyesuaian lah. Saya kira market melihat akan lebih kepada bukan personifikasi, tapi kepada apa substansi yang kemudian dihasilkan oleh seorang Menteri Keuangan. Artinya kalau substansinya baik ya mungkin masyarakat juga dan market juga meresponnya positif ya. Saya kira pada level itu ya betul ya. Tapi kalau disampaikannya dengan kurang tepat ya, jadi marketnya bereaksi negatif. Maka ya kan sampai hari ini secara total yang keluar masih lebih banyak daripada yang masuk ya. Gitu. Tapi IHSG hari ini katanya tembus 8.000 ya. Ya mudah-mudahan agak positif ya ke depan ya dengan situasi ini ya. Artinya market sudah terbiasa. dengan gaya Menkyu baru ini. Artinya memahami lah. Yang penting jangan salah-salah banget lah gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, tapi begini ya, kalau di market mungkin sudah ada angin segar. Cuma yang kita belum dapat nih di foreign direct investment ya, FDI begitu ya. Sampai kuartal kedua itu agak turun dibandingkan tahun lalu begitu ya. Jadi justru yang kita butuhkan bukan di sektor keuangannya saja, tetapi juga di sektor investasi langsung nih, para pelaku usaha bisnis dan sebagainya ya. Karena mereka butuh kepastian dari para pengambil kebijakan dalam banyak hal agar investasi mereka ada
sesuatu yang konkret. Saya kira itu bukan pekerjaan Menteri Keuangan ya, tapi juga yang lain dalam sinergi yang lebih kuat. Oke, itu nanti di tema yang berikutnya, terakhir nih, tema yang sekarang, karena kita ngobrolin tentang Menkyu baru, kita potret ya kan? Siap. Terakhir tuh gini, apakah tepat tuntutan agar dia tuh mundur sementara kinerjanya kan belum terbukti? Kan kemarin ada demo tuh, termasuk yang dari UI itu, minta mundur gitu. Ini, menurut Mas Tauhid itu tepat nggak tuntutan mundur itu? Atau memang kita harus beri waktu lah? Saya kira Mas Purbaya membuktikan jurus-jurusnya kan? Saya kira memang ya terlalu cepat ya kalau baru baru menjabat sudah langsung dikasih mundur, kecuali ada hal-hal yang sifatnya di luar ranah policy ya, misalnya ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Saya kira itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya katakanlah soal kinerja dan sebagainya, saya kira ya kita minta bukti begitu ya. Misalnya sampai akhir periode tahun ini ya, kalau kinerja katakanlah Pak Purbaya kan di sektor fiskal, seberapa persen dia lebih baik ya penerimaan negara di bawah dia ya dibandingkan sebelumnya, termasuk quality spending begitu kan juga penting. Jadi sederhananya itu kan berada pada level output ya, di bawah kewenangan kementerian dia, yang dia punya koordinasi dengan kementerian lain, termasuk misalnya target penerimaan pajak ya, target penerimaan PBB dan sebagainya ya. Kalau misalnya drop ya, misalnya targetnya biasanya 100, realisasi 95. Kalau ternyata di bawah 90 ya berarti kan dia tidak punya pengaruh power untuk mempengaruhi sisi penerimaan begitu, termasuk belanja. Kalau misalnya ternyata gagasan dia ternyata mempercepat MBG ya dengan Menteri BGN, Kepala BGN, maka dia juga ikut bertanggung jawab soal itu. Jadi ukuran-ukuran yang kemudian bisa dipertanggungjawab ya, saya kira memang harus diberi waktu begitu ya. Tapi kalau dia dituntut misalnya 6%, 7%, sampai 8%, rasanya terlalu jauh karena nggak masuk akal gitu, karena ekonomi itu ya mungkin kontribusi pemerintah ya dengan government expenditure kan hanya 8-9%, sementara daya beli, konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, ekspor impor kan banyak di luar kendali begitu. Jadi menurut saya yang kita lihat adalah ya tadi ya, kerangka postur APBN aja yang menjadi ruang policy dia. Jadi ya terlalu cepat lah kalau langsung diminta mundur lah. Terlalu cepat ya. Berapa lama masyarakat sebaiknya memberi waktu untuk membuktikan ucapan-ucapannya, jurus-jurusnya lah, bukan? Biasanya orang lihat kinerja tuh 1 tahun. Setahun ya? Setahun. Okay. Setahun ya, dari dia sampai dilantik, dari perubahannya. Kalau 3 bulan tuh sampai Desember. Terlalu pendek? Terlalu pendek lah, karena kan satu siklus year on year-nya biasanya dilihat 1 tahun ya. Misalnya pembuktian dia dari kuartal ketiga 2025 sampai kuartal 3 2026. Saya kira itu cukup fair begitu ya. Karena kan beliau sendiri mengatakan 6-7%, tapi seberapa jauh kontribusi katakanlah government expenditure tidak negatif ya, justru harus positif dan lebih tinggi karena kan 2 kuartal sebelumnya itu negatif. Oke, terima kasih Mas Tauhid. Terima kasih Mas Tauhid. Jangan lupa tagline Nur Iswan Channel, menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Amin. Sip.